Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugres, kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Untuk materi yang pertama, pada semester 2 ini kita akan belajar tentang konservasi lingkungan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar tentang jenis-jenis lahan di sekolah. Nah, kira-kira lahan di sekolah itu ada apa aja ya, anak-anak? Nah, ada halaman sekolah. Yang kedua, ada kebun. Yang ketiga, ada taman. Yang keempat, ada lahan parkir. Nah, halaman sekolah itu apa ya? Halaman sekolah yaitu wilayah tertutup yang dikelilingi bangunan dan terbuka ke langit. Yang kedua yaitu kebun sekolah. Kebun sekolah itu adalah lahan terbuka di area sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Yang ketiga, taman, yaitu sebidang area lingkungan sekolah yang digunakan untuk berbagai tanaman. Yang terakhir yaitu lahan parkir. Apa anak-anak lahan parkir? Yaitu tempat yang digunakan untuk pemberhentian sementara kendaraan. Nah, di sini kita lihat sudah ada lahan terbuka. Apa namanya? Halaman sekolah. Juga ada tamannya yang ditumbuhi oleh berbagai tanaman. Di gambar ini juga ada halaman yang terbuka, halaman sekolah, kemudian ada tempat parkir, ada juga taman. Kemudian ini juga ada tempat parkir, juga ada taman, juga ada halaman sekolah. Kita akan belajar tentang jenis-jenis tanah. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah yang pertama yaitu ada tanah humus. Tanah humus ini adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Nah, tanah humus ini banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga sangat cocok untuk ditumbuhi tanaman. Selanjutnya yaitu tanah pasir. Tanah pasir yaitu tanah yang berasal dari bebatuan beku dan batuan sedimen yang terdiri atas butiran kasar dan ada juga yang seperti kerikil. Nah, tanah pasir ini tidak cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian karena pada tanah pasir ini tidak ada unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial yaitu tanah yang berasal dari pengendapan lumpur sungai dan terletak di dataran rendah. Tanah aluvial ini bermanfaat untuk melancarkan irigasi yang berfungsi sebagai lahan pertanian, dapat menyimpan cadangan air dan memudahkan dalam mengolah tanah untuk ditanami dan bercocok tanam. Selanjutnya yaitu tanah pozolit. Tanah pozolit yaitu tanah yang terdapat di daerah pegunungan, memiliki curah hujan yang tinggi serta bersuhu rendah. Nah, pada tanah ini yaitu ciri-cirinya mengandung sedikit unsur hara, tidak subur, dan berwarna merah kuning. Sehingga sangat cocok ditumbuhi oleh tanaman jambu mente. Selanjutnya yaitu tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini adalah tanah yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. Vulkanik ini memiliki banyak manfaat dalam bidang pertanian, yaitu menyuburkan tanah, meningkatkan hasil panen, dan sebagai tempat wisata alam. Selanjutnya yaitu tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang kehilangan kesuburan dan unsur-unsur hara karena larut terbawa air hujan. Selanjutnya yaitu tanah mediteran. Tanah mediteran yaitu tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari pelapukan batuan kapur.
Yang terakhir adalah tanah organosol. Tanah organosol adalah tanah yang kurang subur untuk ditanami tanaman. Tanah ini terbentuk dari pelapukan rawa. Nah, itu dia jenis-jenis tanah. Untuk materi tentang jenis-jenis halaman, jenis-jenis lahan, dan jenis-jenis tanah, cukup sampai di sini saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung ke guru PLH masing-masing. Dan untuk tugas hari ini yaitu mencari gambar tanah sesuai dengan jenis tanah yang telah dijelaskan, mulai dari tanah humus sampai tanah organosol. Kemudian kirim ke guru PLH masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.